Kalau orang udah dikenal, bangga diri kan ngerasa, banyak relasi dan yang lain. Senang hatinya kalau banyak yang negur, banyak yang memuliakan dia. Apalagi di dalam forum-forum tertentu, namanya disebut, disanjung-sanjung. Nah, kalau momen-momen itu tidak didapati di beberapa tempat, di beberapa acara yang dia hadiri, akhirnya hatinya kecil hati. Nah, ini kan hal-hal yang tidak pantas untuk seorang hamba di dalam penghambaannya kepada Allah. Kenapa dia memposisikan dirinya seperti Allah? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Itu yang kita ucapin. Cuman realisasinya di dalam kehidupan nyata, orang-orang merindukan popularitas. Dan ini bisa menggelincirkan dia dari jalur-jalur kebenaran. Minna sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Idahu Asrar Ulumil Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Syekh Al-Idrus. Di minggu kemarin dijelaskan satu pasal bahwasanya apabila seorang hambanya Allah telah mendekati keadaan sempurna di dalam ibadah, maka dia lebih condong untuk khumul. Khumul ini menutup diri, kebalikan syuhrah, menampakkan diri, terkenal, dikenal banyak orang. Kalau khumul lebih menutup diri. Dan dia lebih condong untuk uzlah, menyendiri. Tidak menginginkan keramaian. Ya. Ini semacam apa ya? Realisasi lah dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan bangsa jin, tujuan Allah ciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Terkadang hal-hal yang menyelisih dua hal tadi kerap kali menggeser, membuat tujuan yang sudah dilalui dengan baik menjadi melenceng. Yang awal tujuan ibadah itu murni untuk mendapatkan keridhaan Allah karena pengaruh ketenaran dan yang lain, ingin mendapat pujian, apresiasi selalu dari kalangannya, dari pengikutnya, dan kerap kali menimbulkan sifat ujub, sombong, dan yang lain sebagainya. Dan mereka tuh nggak nyaman kalau sendiri, karena pengennya dengan bawahannya, dengan rombongannya, dengan jamaahnya, dengan pujiannya, dengan khidmahnya, dengan perlakuannya kepada mereka, dan yang lain sebagainya. Taib, ini ya. Walaupun tidak selalu seperti ini, karena secara hukum orang-orang yang memiliki kadar keilmuan sampai sederajat mufti, itu dia nggak boleh khumul, nggak boleh menutup dirinya, karena setiap masa fatul adwa di setiap tempat domisili kaum muslimin
itu harus ada seorang mufti yang dia itu harus menampakkan dirinya. Makanya para ulama itu harus dia menjaga wibawanya dengan selalu memakai pakaian yang pantas dan layak untuk dirinya. Menjaga citra di tengah-tengah umat, kemudian supaya orang terdorong untuk menghargai minimal, terlebih menghormatin dirinya. Bukan minta deh, supaya menjaga marwah dan orang tahu memang ini tempat untuk bertanya agama. Di sini tempatnya. Kalau dia jaga sikap, tingkah laku, wibawanya, dan yang lain. Ini sifatnya berbeda ya. Cuman satu hal, menutup diri dan uzlah untuk orang-orang yang seperti ini tetap aja bisa ya. Yang satu hal yang pasti, menutup atau tidak menutup diri, membanggakan diri, sombong, itu tetap dilarang. Jadi tidak semua orang itu yang terkenal, yang tersohor, ada di mana-mana, banyak pengikutnya kemanapun dia ini, tidak selalu dicap akan mendatangkan efek kalau dia tidak humul, tidak uzlah, bukan seperti itu juga, gitu ya. Akan tetapi kitab ini hanya menceritakan orang-orang yang tingkat ibadahnya itu mendekatin puncaknya, mereka lebih nyaman karena perasaan batinnya itu memang sudah bersama Allah dan mereka yakin tujuan kehidupannya itu Allah, tidak mencari apapun di dunia ini. Istilahnya mereka tidak berpaling kepada selain Allah, mereka tidak melihat kepada makhluk, tidak melihat kepada jabatan, jah, kepada harta, kepada ilmu yang mereka miliki yang bisa memunculkan hal-hal tadi ya. Wabtihajan bimamuniha min amarat qalbihi wa talaban sama minal fitan wal i'anata 'alal khairat. Ya dengan begitu selamat dari fitnah, berbagai macam fitnah tadi, sombong, ujub, ya. Akhirnya menganggap rendah orang lain, selalu mengukur nilai yang dia miliki sama nilai orang lain, apalagi berdasarkan pandangan zahir, itu tidak boleh dan bukan ranah dia juga untuk menilai orang seperti itu. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pun menyerukan, ambillah bagian kalian daripada uzlah. Apalagi ketemu Alif di zaman ini, zaman beliau ya, apalagi zaman kita. Waktu yang sulit, rasa kasih dan sayang itu udah rusak. Akhirnya kebaikan itu semakin langka. Maka manusia harusnya seyogyanya dia tidak mencari popularitas karena kondisi batin yang tidak memungkinkan, lemah, haus pujian takutnya ya. Popularitas nanti takutnya ibarat air garam, misalnya semakin dia minum semakin dia haus, tidak menghilangkan dahaga dirinya. Maka dalam keadaan dia tidak dikenal banyak orang ya, kalau orang udah dikenal, bangga diri kan, ngerasa banyak relasi dan yang lain, senang hatinya kalau banyak yang negur, banyak yang memuliakan dia, apalagi di dalam forum-forum tertentu, namanya disebut, disanjung-sanjung. Nah kalau momen-momen itu tidak didapati di beberapa tempat, di beberapa acara yang dia hadiri, akhirnya hatinya kecil hati. Nah ini kan hal-hal yang tidak pantas untuk seorang hamba di dalam penghambaannya kepada Allah. Kenapa dia memposisikan dirinya seperti Allah? Zat yang haya, lakal hamd, lakal hamdu. Hanya untukmu lah pujian ya Rabb. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Itu yang kita ucapin. Cuman realisasinya di dalam kehidupan nyata, orang-orang merindukan popularitas. Dan ini
bisa menggelincirkan dia dari jalur-jalur kebenaran. Maka menyendiri humul itu sesuatu yang sangat diperlukan, dan ini yang cukup untuk manusia lakukan supaya apa? Selamat agamanya. Kemudian menjaga dia daripada qurana usu, teman-teman yang tidak baik, tidak bagus perangai dan perilakunya dalam kacamata agama, begitu. Fal arif yastatibul khumul wa yaktabu akthar mimma yastatibu syuhra wa riyasa 'ala nas. Jadi para al-arif billah mereka sangat senang humul. Kalau humulnya mereka kurang, perasaannya itu kurang, mereka iri dengan orang memiliki sifat humul yang lebih dari itu. Jadi dia itu nggak pengen dikenal, bukan pencitraan, memang natural, organik dari dalam tubuhnya. Begitulah. Karena ibadahnya tadi sudah mau mencapai puncak, dan dia memang udah al-arif billah, ma'rifahnya kepada Allah benar-benar udah sempurna, dan dia tahu jalan hidup, makna hidup. Akhirnya hal-hal ini mengarahkan dia untuk humul, untuk uzlah. Nah, orang-orang yang mengarah ke arah itu, mereka sangat senang, sangat menginginkan hal itu, lebih dari keinginan orang-orang mendapatkan jabatan, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Karena ada beberapa bait syair ya. Man aradal mulka warrahata min hammil tawil. Barang siapa yang menginginkan kerajaan dan ketentraman, min hammin, daripada ham, kegelisahan yang begitu panjang, falyakun fardan minan nas, maka jadilah engkau orang yang tunggal, yang sendiri. Wa yarda bil qalil, dan ridha atas yang sedikit, ridha. Wa yara anna qalilan nafi'an ghairu qalil, dan pandangannya kepada hal yang sedikit itu diubah. Hal sedikit ini membawa manfaat menjadi tidak sedikit, akhirnya menjadi banyak dan dia puas dengan hal tersebut. Artinya ini kebalikan, ini makna qanaah ya, qanaah kebalikan sifat tama. Tama itu bahasa Arab ya, tama, yang tidak pernah puas. Ibarat orang yang haus selalu minum air garam tadi. Wa yatrukal kibra li ahlihi, dan dia meninggalkan kesombongan bagi orang-orang yang sombong. Udahlah, untuk mereka aja, aku nggak usah buat apa. Ini orang yang menutup diri, dia memang tidak suka popularitas. Popularitas tidak semua orang yang populer, orang yang terkenal, orang yang tersohor, orang yang masyhur muncul sifat sombong dan ujub, tidak semua. Cuman potensi begitu besar. Kalau orang udah di atas itu biasanya lupa. Udah lupa. Wa yarda bil khamil, dan dia lebih ridha kepada khamil, kekhumulan. Wa yudawi maradul wahda bil sabril jamil. Kemudian setiap jalan yang dipilih pasti ada tantangan. Sama kayak kita mau buka usaha, mau kerja apapun, ada tantangan masing-masing. Begitu juga jalan hidup di dalam suluk agama. Orang yang memilih jalur khumul adalah problemnya apa? Ya karena dia sering menyendiri apa semua, nggak ada relasi. Manusia ada masa suntuknya, ada masa bosannya, ada ketika butuh bantuan. Tidak banyak yang bisa dimintain bantuan. Masalah masa sulit ini solusinya apa? Ya pertebal kesabaran.
yang dimiliki oleh dirinya. Karena kita hidup di dunia perlu sabar untuk tidak berbuat maksiat, untuk selalu melakukan yang wajib atau ketaatan. Karena ujungnya kita akan meninggal dan bakal berproses di akhirat setelah kita meninggal. La yumari ahadan ma'asha fi qalin waqil. Jangan pernah berkonfrontasi dengan orang-orang yang hidupnya cuman gil wagal, sibuk ngobrol aja. Ini dari jaga dari corona usu. Man kathura kalamu kathura khata'u. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Itu peribahasa yang mengatakan banyak ngomong banyak salahnya biasanya. Karena nggak ada konteksnya diomongin, pasti kemana-mana. Bumbu daripada pembicaraan dibutuhkan kadang fitnah, caci maki, kebohongan, tambahan dan pengurangan dari ucapan. Yang ngarahnya kemana? Ke fitnah. Kalau itu ditujukan untuk satu orang tertentu, dosa semua jadinya. Yang ngomong dosa, yang dengerin dosa. Ghibah, kalau ghibah sama-sama aja. Kita nggak ngomong, dengerin dia aja dapat dosanya sama. Oke. Kan lebih baik menutup diri. Cuman menutup diri di sini tidak mengenyampingkan semua yang sudah diwajibkan di dalam agama. Terkait sholat Jumat berjamaah, sholat berjamaah yang merupakan fardhu kifayah, bukan berarti dia nggak keluar sama sekali, bukan berarti menutup interaksi sama siapapun 100%, nggak mungkin, karena manusia makhluk sosial. Akan tetapi dia berinteraksi sebutuhnya aja, seperlunya aja. Demi apa? Demi menyelamatkan agamanya dari orang-orang yang tidak baik tadi. Dia ilmunya masih apa adanya, itu wajib belajar ilmu. Atau setidaknya hadir majelis ilmu dapat pahala yang telah dijanjikan di dalam hadis berbagai macam bentuknya, dan dia terus pengen dapat. Bukan berarti dia mengurung dirinya di rumah, di ataupun di tempat yang lain, enggak, tetap dia datang. Baik. Thumma ma'a dzalika la ya'rifu samhan min bakhil. Thumma ma'a dzalika la ya'rifu samhan min bakhil. Cuma dengan itu pun dia tidak memberikan kata maaf untuk sifat bakhil untuk dirinya. Jadi nggak dikasih ruang juga. Bukan berarti tidak berinteraksi itu tidak peduli sama orang, enggak. Okay. Fa idza akmala hadza kana fi mulkin jadid. Kalau sudah sempurna hal ini, maka dia akan di dalam kerajaan yang nyata, tidak dalam kekuasaan yang nyata. Karena apa? Dia menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Karena interaksi dengan orang-orang yang gak jelas itu bisa hanya menambah beban pikiran atas ucapan-ucapan yang dia disematkan. Kata para orang-orang bijak, aku tidak pernah menyesal karena aku diam. Cuman aku seringkali menyesal karena ucapan yang aku ucapkan. Tadi ya. Karena ucapan yang nggak jelas. Kadang-kadang pengaruh suasana, ngomong seenaknya aja. Ada hati yang hancur karena ucapan tanpa dia sadari. Dan hati, orang bijak mengatakan, layaknya kaca. Kalau udah pecah, dia nggak akan kembali utuh ke bentuk awalnya lagi. Gitu. Uffin min ma'rifatin nas ala kulli sabil. Berhentilah, cukup untuk mengetahui manusia ala kulli sabil, atas segala cara. Gitu ya. Yang perlu diketahui itu Allah dan Rasulnya. Manusia, apa urusan kita mulai
Ini gimana kabarnya? Ini begini, katanya kabarnya ini begini. Bukan urusan kita. Urusin orang. Dia dengan berbagai macam urusannya lah. Kita urusin diri sendiri. Baik, selanjutnya faslun. I'lam, ketahuilah, anna dawil ma'rifah, orang-orang yang memiliki ma'rifah, orang-orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang paham, ya'rifuna ar-rijala bil haqq. Dia mengetahui ar-rijal, figur atau tokoh, bil haqq, dengan kebenaran. Wal juhal, orang-orang bodoh, ya'rifuna al-haqqa bir rijal. Dia mengetahui kebenaran dengan figurnya, dengan tokohnya. Wa makna hada, makna ini, annal agilah, orang-orang yang berakal, dzal ma'rifah, yang memiliki pemahaman, li sihhati ra'yihi, karena pandangannya yang benar, yang baik, innama yuthbitul fadila lil insan idza ra'ahu ma'ilan ilal haq. Dia akan mengisbatkan, akan menyematkan fadilah, keutamaan kepada seseorang apabila dia melihatnya, orang tersebut condong kepada kebenaran. Fali ma'rifatihi bil haq, karena dia tahu kebenaran, ya'rifu ashabahu, maka dia akan tahu lakonnya, akan tahu pelakunya, akan tahu figur dan tokohnya. Wal jahil la ya'riful haq, orang bodoh, dia tidak mengetahui kebenaran. Fakullu man kathurat jumu'uhu, setiap orang yang banyak jumu'nya, pengikutnya, jamaahnya, umatnya, wa ashabuhu, dan banyak relasinya, washtahara fin nas, dan dia ishtahar, dan dia dikenal banyak di tengah-tengah manusia, tersohor, terkenal. Qala hadza 'alal haq, maka orang-orang bodoh mengatakan ini adalah orang yang benar. Ini berada di atas kebenaran orang ini. Wa kullu ma yaf'aluhu shawab, setiap yang dilakukan dia pasti benar. Likillati ilmihi bihaq, karena sedikitnya pengetahuan atas kebenaran. Sedikitnya pengetahuan atas kebenaran. Wa makna ma'rifatil haq birrijal an yaqul, arti makna mengetahui kebenaran dengan figurnya, an yaqul, dengan mengatakan hadzal rajulul qalilul ilm, ini orang sedikit ilmunya. Hadzal amrul haq, orang yang sedikit ilmunya mengatakan ini urusan, ini perkara benar. Ketika ditanya apa alasannya, li'anna fulanan qalahu aw fa'alahu, karena fulan bin fulan mengatakan itu, atau fulan bin fulan melakukan hal tersebut. Wa qad dakhala min hadzal amri dakhilun 'azimun 'ala 'amatil masakin, dan perkara ini telah masuk sesuatu yang besar kepada orang-orang awam dari kalangan muslimin yang lemah. Wattaba'u aqwaman aradhila juhal, akhirnya mereka mengikuti rombongan-rombongan orang-orang yang rendahan dan orang-orang yang bodoh. Ini ya. Jadi kebenaran itu dia berdiri sendiri dan sifatnya objektif. Ya. Tidak pakai perasaan di dalam menilainya. Bukan berdasarkan persepsi. Harus ada fakta. Harus ada datanya. Harus ada dalil syar'inya kalau di dalam pandangan agama. Tidak peduli siapapun yang mengatakannya.
Makanya ada istilah hudhul hikmah walau min afwahil majanin. Ambillah hikmah walaupun keluarnya dari mulut orang gila, selagi itu benar, itu fakta, ikuti. Artinya kebenaran itu tidak mengenal siapa yang mengucapkan, akan tetapi apa yang diucapkannya. Bukan berarti ada seorang figur yang terkenal. Bahkan kita katakan ya minggu kemarin, walaupun guru kita bukan nabi, dia manusia, kita hormati, kita hargai. Selagi dia benar, selagi dia keliru, kesalahannya kita tidak akan bisa kita terima. Tidak boleh menerimanya. Ya. Dan gak mungkin seorang itu yang diucapkan semuanya benar, mustahil kecuali Nabi. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti di titik ini pun kita harusnya menyadari tidak semua orang itu memiliki kebenaran yang mutlak. Oke? Nah, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, kalau ditanyakan ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Untuk bagi yang enggak tahu ya, bagi yang tahu, dia akan bisa menilai ini ucapan objektif karena dalilnya ada, faktanya ada, datanya ada. Atau ucapannya dia kebanyakan kalau berbicara sesuai dengan fakta. Cuman kali ini dia subjektif. Yang diucapkannya berdasarkan persepsi pribadi, tidak berdasarkan fakta. Pada saat itu, orang yang pintar dia menolak ucapannya untuk kali ini. Ya. Sebaliknya, orang yang dia ngomongnya asal-asalan ngawur, satu ketika dia berbicara berdasarkan fakta dan data yang valid. Orang yang kayak gini, ucapannya pada saat itu benar. Ya. Jadi kebenaran dia ada jalannya. Sifatnya mandiri, tidak terikat kepada figur pembawanya. Enggak. Ya, tidak ada figur yang menempel kebenaran di dalam dirinya para nabi yang merupakan perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu enggak. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan in sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau sahih hadis itu adalah madhabku. Maknanya kalau ada hukum yang aku tetapkan di dalam madhabku, di dalam kitabku, di dalam fatwaku yang menyelisih hadis sahih yang itu belum sampai kepadaku, maka hadis sahih itu yang benar, yang aku yang salah. Berarti aku mengambil dari hadis yang hadis itu rupanya ada hadis yang lebih sahih dari hadis ini, maka hujahnya akan terbantahkan dengan hadis itu. Nah, para ulama terdahulu, para pengikut madhab muqallidin di dalam Islam, di dalam madhab fikih, mereka taklid, mereka mengikut, cuman taklidnya bukan taklidul a'ma, bukan mengikuti secara buta. Ada beberapa pendapat dalam madhab Imam Syafi'i yang dikoreksi oleh para pengikutnya karena bertentangan dengan hadis sahih dan mereka mendatangkan ucapan Imam Syafi'i. Ya, sekelas sekali berimam Syafi'i dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah berikan di dalam dirinya, dengan kealimannya, masih menyadari kekurangannya. Apabila madhabku itu keliru, tinggalkan madhabku, hadislah yang benar. Ya. Dan ini suatu bentuk edukasi dari Imam Syafi'i. Jangan pernah memandang kebenaran itu berasal dari satu tokoh, satu orang. Setiap ucapannya benar terus, dia bukan nabi. Kadang ucapannya benar, cara pembawaannya tidak benar atau tidak 100% benar. Kata Imam Al-Haddad, khudz ma safa wa da'il kadar. Ambil yang bagus, yang jelek tinggalin. Dan ini banyak orang-orang awam yang cetek ilmunya, suruh belajar nggak mau, mentokohkan satu figur, mau itu ulama ataupun yang lain, bagus nggak? Bagus. Memfigurkan ulama itu bagus. Cuman kalau memposisikan dia seperti nabi, semua ucapannya benar,
perilakunya benar, ini yang jadi tidak benar. Kalau ditanya apa penyebabnya, ya ini yang disebutkan oleh musannif di sini. Kenapa? Kebenaran itu harus ada indikatornya. Ya. Kalau dalam Islam ada dalilnya, ada nasnya. Oke. Kalau berbicara tentang agama, dia tidak memahami indikator itu. Tidak memahami. Makanya disebut al-juhal. Akhirnya pengikut aja, taqlidul a'ma. Taqlidul a'ma. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan wabil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhu qabla al-quburi kubur. Orang-orang yang bodoh itu sebelum mati, kebodohan itu sudah kematian untuk dirinya. Dan jasad mereka sebelum dikuburkan itu adalah kuburan untuk kematian mereka sendiri. Mati dia mau ngikutin apa? Nggak ngerti. Yang benar itu yang mana kawan? Dan ini fenomenanya banyak terjadi. Sekarang ini ada pergerakan pergeseran pergerakan dari ruang fisik menjadi ruang digital. Semua informasi, dan ini zaman dulu orang banyak termakan hoax. Ada video yang disematkan zaman dulu ya, ketika belum banyak koreksi. Ditulis, yang nulis nggak tahu, asal aja nulis. Ini kejadian begini dan begitu. Karena ada video, ada keterangannya di bawah, udah mengatakan, oh ini benar, ini benar. Enggak, di kalimat ini penulis ingin mengatakan seorang muslim sejati, seorang yang berakal itu harus ada sifat kritis. Tidak boleh menyerap semua informasi itu secara bulat-bulat. Harus ada filter dulu. Filternya ini dari akal sehatnya, dari ilmu yang dia miliki. Dia menolak, apalagi kemungkinannya itu tipis. Seperti Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau banyak mengkritisi para sejarawan yang hanya mengutip dari kitab-kitab sebelumnya tanpa memikirkan terlebih dahulu apakah kejadian itu menurut nalar dan akal sehat memungkinkan atau tidak. Seperti ada suatu kerajaan mau menginvasi kerajaan kecil lain. Dia disebut bawa pasukan sekian. Itu kan pada masa itu kira-kira populasi manusia berapa banyak? Kalau pasukan sekian, itu dari penduduk bumi kira-kira berapa? Setengahnya atau lebih? Memungkinkan apa enggak? Satu. Yang kedua, medan yang dijalanin pada saat itu, pada masa itu, terjal apa enggak? Memungkinkan enggak untuk dilewatin sebanyak itu? Kira-kira banyak yang mati atau banyak yang hidup? Di sini kan nalar dan logika menolak kejadian itu. Kan sejarah ini tergantung siapa yang mengucapkan katanya, begitu kan? Oke. Faktanya, realitanya, ya harus diusut, harus ditelusuri. Nggak boleh ditelan mentah. Dan dia banyak mengkoreksi itu Ibnu Khaldun. Ulama dari Hadramut pindah ke Tunisia atau Maroko. Beliau berdomisili di sana. Beliau banyak menceritakan tentang ini. Dan beliau mau membuka tabir itu. Dan persis apa yang diucapkan di sini. Oke. Jadi orang itu harus ada sisi kritisnya. Baik. Apapun itu ya. Jadi bukan sesuatu yang ditokohkan selalu benar. Jadi setiap mendengar ceramah khutbah Jumat, kadang-kadang memang yang dihadirkan itu semua nas. Apalagi dia bawa kutipan dari kitabnya. Nah kalau kita santri, semua yang disebut kutipan dari kitab itu gak langsung dipercaya, cuman direkam. Dilihat langsung di kitabnya, benar nggak dia ngutipnya, sesuai apa enggak, apa ada penambahan atau tidak. Ada yang namanya amanah ilmiah.
Kalau ngutip dari kitab itu harus per kata. Kalau enggak bakal ditulis dari kitab ini ma'aba'di tasarruf. Cuman ada sebagian perubahan. Nah, disebutin. Itu namanya amanah ilmiah di dalam menukil. Di dalam menukil karya ilmiah. Baik. Begitu juga semua ucapan. Cuman indikator itu kan harus dimiliki oleh orang-orang yang bisa mengamati, bisa mencermat, bisa menganalisa benar atau tidaknya. Kalau enggak, mereka akan ngikut taklidul a'ma. Cuma satu hal kita mengatakan, kebenaran itu bukan mutlak milik seseorang. Okay. Kebenaran milik kebenaran itu sendiri. Dia harus bersifat mandiri dan harus objektif. Tidak berdasarkan persepsi. Tidak berdasarkan argumentasi. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, perbedaan pendapat itu dalam. Karena setiap orang masing-masing memiliki pendapat yang berdasarkan dalil mereka sendiri. Ini yang mereka kemukakan. Gitu. Adalluhum wahum yahsibuna annahum muhtadun. Hal-hal yang seperti ini, yang orang itu cuma ngikutin kebenaran berdasarkan tokoh figur, jadi setiap yang diucapkan, setiap omongannya pasti benar. Ini yang membuat problematika di tengah-tengah orang-orang awam yang lemah di dalam pengetahuan. Akhirnya mereka ngikutin orang-orang yang rendahan, orang-orang yang bodoh. Dan mereka itu menyesatkannya, sedangkan orang-orang yang sesat ini ngerasa dirinya dalam kebenaran. Fahadhihi, ini biasanya orang-orang yang ada di apa? Di dalam perkumpulan, di dalam partai, di dalam organisasi, ngerasa organisasinya yang paling benar. Dan di sini jelasin lagi secara rinci ya. Fahadhil jumu' al-katsira min ashabil madahib mukhtalifah la yumkinu an yakunu jami'an ala jibilla wahida fi su'i tamyiz wa fasad tasawwur. Dan semua perkumpulan yang banyak daripada madhab-madhab yang berbeda, mereka enggak mungkin semuanya itu berada dalam satu jibillah, dalam satu watak. Enggak. Fi su'i tamyiz wa fasadi tasawwur, di dalam rusaknya cara mentamyiz, membedakan mana yang benar dan mudah, wa fasadi tasawwur, rusaknya cara menggambarkan suatu permasalahan. Enggak. Idzil khaliqa alwafira la tattafiq ala jibilla wahida. Makhluk yang banyak, mereka enggak bisa satu watak. Setiap orang punya pala masing-masing. Setiap orang punya otak, punya pemikiran masing-masing, punya pandangan yang berbeda. Faqad yakunu fi hadzal jumu' man lahu aqlun wa tamyiz. Terkadang di dalam perkumpulan ini ada orang yang mempunyai akal dan tamyiz dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walakin fenomena, akan tetapi yanghir aqluhu wa yanghalib tamyizuhu li takathuril jama' ala mukhalafatihi. Akan tetapi akalnya, tamyiznya itu dikalahkan. Oleh apa? Oleh banyaknya perkumpulan tersebut. Ala mukhalafatihi. Yang di dalam pendapatnya, pendapat satu perkumpulan tadi, satu organisasi yang dia berada di dalamnya, pendapat mereka ini salah dan dia sangat paham persis kesalahannya. Karena dia membidangin bidang itu. Karena dia sangat paham. Kalau dalam agama dalil dan nasnya memang benar-benar jali, benar-benar jelas. Bukan yang khafi, yang bukan yang tersembunyi atau yang samar-samar. Dalilnya sangat jelas. Cuman karena semua sepakat untuk mengatakan itu benar, akhirnya akalnya yang menolak itu awalnya dikalahkan dengan suara terbanyak. Fayattahimul aql idzaka aqlahu. Nah, orang yang dia mempunyai kecerdasan intelektual, cuman
tidak mempunyai kekokohan, tidak mempunyai percaya diri yang bagus. Akhirnya apa? Akalnya mampu dikalahkan, yang menyebabkan dia sendiri akhirnya mulai yattahimul aql idzaka aqlahu fayattahimul aqilu idzaka aqlu. Akhirnya dia curiga dengan pemahamannya selama ini. Apa aku yang keliru? Apa aku yang salah? Padahal dia ada nasnya. Nasnya jelas. Wa yastas'ab mukhalafa ta'ifah wa yastas'ab mukhalafatu ta'ifatihi wa yastarwihu ila mutaba'atihim. Dan dia solid untuk berbeda pendapat dengan rombongannya, dengan golongannya. Akhirnya dia merasa nyaman ketika ikut aja pendapat mereka. Wa ya'jazu anisyudzuts an jumlatihim. Akhirnya dia tidak mampu untuk berbeda pendapat dengan mereka. Fatasiru muwafaqatuhu lahum adatan. Akhirnya ngikutin mereka udah jadi kebiasaan. Fayatrukut tamyizuhu wa yatba'ul jama'. Akhirnya tamyiz ini akal itu yang bisa membedakan. Tamyiz itu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tamyiznya ini akhirnya ditinggalkan sama dia, nggak diikutin. Yang diikutin apa? Golongannya, partainya, organisasinya. Lianna mukhalafatul insan li ta'ifatil lati huwa wahidun minha da'iyatun ila fasadi halihi wa 'aisyatihi. Karena melawan arus, berbeda dengan golongannya dan dia sendirian, ini bisa menyebabkan kerusakan keadaannya, bisa menyebabkan kehancuran untuk dirinya dan kehidupannya. Kenapa? Bakal dimusuhi, bakal jadi bahan omongan, bahkan jadi bahan perhatian orang lain untuk dicari kekurangannya, dikorek-korek. Nah, banyak yang nggak kuat, banyak yang takut. Falqawi, orang yang berakal cuman dia kuat, teguh. Falqawiyil aqlu, orang yang kuat akalnya, rubbama terkadang khalafa bi sihhati nadharihi al-jumu'ud dhallati batinan. Dia terkadang menyelisihi dengan sahihnya pandangannya, dengan pandangannya yang bagus, yang benar, menyelisihi al-jumu'ad dhalah, perkumpulan yang sesat tadi, batinan, secara batin, hatinya tetap menolak, akalnya tetap menolak. Wa yufafiquhu zahiran mudaratan. Dia mengikutin mereka secara zahir dia ngikutin. Cuman itu konfrontasi aja, bentuk konfrontasi. Mudarah, mujamalah aja. Seolah-olah ikut. Cuman hatinya tetap nolak. Kalau dikasih ruang untuk berpendapat pribadi dan tidak dibohongi, tidak dimusuhi, tidak dicelakai, tidak difitnah, tidak dicari, dia akan mengungkapkan itu semua. Oke. Jadi ini keadaan yang sama. Soal zahirnya sama dengan keadaan yang pertama tadi. Cuman pada yang pertama akhirnya akal yang selama ini dia pakai untuk membedakan mana yang hak, yang mana yang batil, dia tinggalkan sama sekali. Udahlah, untuk apa berpendapat kalau kayak gitu ntar bakal berselisih, aku nggak aman, dah aku ikut aja lah. Pokoknya apa yang dikatakan pasti benar itu. Dan memang mungkin pemikiran aku selama ini salah. Dia kesampingkan pula akal anugerah yang Allah berikan untuk dirinya, ilmu yang udah dia pelajari, udah dia pahamin, udah amalkan selama ini. Yang ini enggak, secara zahir seperti dia ngikut, padahal dia enggak ngomong iya. Gestur tubuhnya sangat dingin aja, atau biasa, minimal dia biasa aja. Tidak pro, tidak juga menampakkan kontrahnya dia. Okay. Cuman dia ada jati diri. Fa in kana al-insanu tamal aql, orang yang sempurna akalnya, thabata ala hadhil hala, dia akan
kokoh, dia akan mantap, dia akan teguh dengan keadaan ini, dalam keadaan ini. Wa in kana mutawassit al-aql ya'jizu 'an an-nazar wa tamyiz wa tahama aqluhu fi mukhalafati ahli madhhabihim fatabi'uhu man kharata fi salkihim. Cuman orang-orang yang akalnya itu rata-rata aja, dia akan sulit untuk berpikir wa tamyiz, dan untuk membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Bahkan dia lebih cenderung mencurigai akalnya selama ini, apakah salah apa gimana. Fi mukhalafati ahli madhhabi, karena dia berbeda dengan para pendukung madhabnya, rombongannya, golongannya, partainya, organisasinya. Fatabi'uhum, akhirnya dia mengikuti mereka. Wan kharata fi salkihim, dan dia salah, ikut di dalam kesalahan di dalam jalur mereka. Wa alqa ilaihim muqadatahu faghalaba ala hadzal insan hina idzal asabiyyah wa su'ir ra'i. Dan dia memberikan tali tunggangannya kepada mereka. Jadi ngikut aja. Di titik ini manusia akan dikalahkan dengan apa? Dengan asabiyah, fanatisme, wasu'ir ra'i, dan cara pandang yang buruk. Jadi fanatik itu tidak dibenarkan kecuali kepada Allah dan Rasulnya, wajib. Itu yang namanya keimanan, dan itu pun harus ada dengan dalil-dalil yang benar ya. Baik. Nah, ini tidak dibenarkan. Contoh yang pernah terjadi diantaranya di zaman pemerintahan Ma'mun Ibn Harun ar-Rasyid, itu terjadi fitnah bi khalqil Quran. Mazhab Mu'tazilah yang mengatakan makhluk Al-Quran itu adalah makhluk, dan ini dibawa menjadi akidah, keyakinan resmi kerajaan. Jadi semua yang berada di bawah naungan kerajaan tersebut harus mengikuti akidah ini. Banyak ulama besar, ya tidak sedikit lah, yang akhirnya mau nggak mau ngikutin. Ada yang ngikutin zahir dan batin, ada yang zahir aja batin nolak, ada yang menolak zahir dan batin. Al-Imam Syafi'i yang gurunya Imam Ahmad sezaman, pada saat itu dipanggil juga di kerajaan, karena ini tokoh yang memiliki pengikut. Jadi yang induk-induknya ya, yang kepala-kepalanya yang dipanggil, diminta iqrar setia bahwasanya dia mengakui Quran itu adalah makhluknya Allah. Ketika diminta pernyataan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, semua Quran, Injil, Zabur, Taurat, haula'i kulluhunna makhluqat. Semua ini adalah makhluk. Semua ini adalah makhluk. Khalifah pada saat itu dengan pemahaman yang cetek, dengan zahir ucapan Imam Syafi'i yang mengarah kepada dia bukan Quran aja, semua rupanya kalamullah, Imam Syafi'i mengatakan itu makhluk. Padahal Imam Syafi'i dia sambil mengeluarkan gestur tangannya. Yang dia maksud adalah hauna, ketika dia memberikan isyarat, ini semuanya ini yang dimaksud adalah tangannya, makhluknya Allah. Benar, tangan makhluknya Allah. Imam Syafi'i secara zahir dan batin dia menolak dengan cara yang lebih pintar dan lebih cerdas. Karena kalau menolak seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dia menolak dengan tegas, tidak melakukan tauriyah seperti yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Tauriyah itu tahu ya, setiap ucapan itu ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Makna yang dekat karena ini pemahamannya, pembicaraannya tentang Quran itu makhluk. Orang menyangka Imam Syafi'i mengatakan semua makhluk. Makna yang jauh karena ada gestur tangan tadi, bisa setiap ucapan itu kan pastinya multi makna. Cuma ada makna yang lebih dekat karena sesuai dengan tema pembicaraan pada saat itu. Ada makna yang jauh, disebut al-makna fi batni syair.
makna itu berada di dalam perutnya orang yang menggubah syair. Ya, artinya makna itu cuma diketahui oleh sang pengucap. Siapa yang ngomong, dia yang paham atas omongan yang dia ucapkan. Kecuali orang mabuk, orang gila, orang nggak jelas kalau ngomong asal ngomong aja nggak paham maknanya. Ini lain ya. Taib. Umumnya orang apa yang diucapkan dia paham. Taib. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dia menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia disiksa. Tidak hanya di penjara, disiksa di dalam penjaranya untuk meminta pengakuan itu, dan beliau menolak. Sampai akhirnya terjadi pergantian kekuasaan, beliau pun dibebaskan pada saat itu. Ini waktu fitnah bi khalqil Quran. Nah, begini fenomena sekarang ini. Ada satu ulama yang terkenal ya dari mazhab Hambali, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau punya kitab. Beliau mengatakan walaqad futina katsirun minal mutaakhirin bihadza. Orang-orang belakangan ini banyak terkena fitnah dengan hal ini. Fadhanna, maka mereka menyangka anna man katsura kalamuhu, orang yang banyak bicaranya, wajidaluhu, dan suka berdebat, wa khisamuhu fi masailid din, di dalam permasalahan agama, fahuwa a'lam mimman laisa kadzalik, dia lebih paham ketimbang orang yang tidak seperti itu. Apalagi sekarang pakai ucapan-ucapan yang intelektual ya. Wa hadza jahlun mahdhun, ini adalah kebodohan yang murni. Falaisal ilmu bi kathratir riwayat wala bi kathratil maqal. Ilmu itu bukan tentang siapa yang paling banyak cerita dan bicara. Walakinnahu nurun yuqdhifu fil qalbi yafhamu bihil abdul haq yumayyiz bihi bainahu wa bainal batil. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang dengannya seseorang bisa memahami kebenaran. Lalu dengan ilmu itu dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Enggak. Jadi ini sesuai dengan ucapan musannif di sini, mengatakan orang yang berilmu itu mengetahui kebenaran, mengetahui figur itu dengan kebenaran, mengetahui tokoh dengan kebenaran. Ini tokoh yang baik karena ucapannya sesuai, objektif, ada dalilnya, sesuai fakta. Orang ini enggak sesuai, semua ucapannya subjektif, enggak ada data, enggak ada ini cuman persepsi, bahkan lebih kepada membual dan ngarang. Walaupun tinggi retorikanya, kata-katanya tersusun rapi dan yang lain sebagainya, dan walaupun banyak yang ngikutinnya. Ini orang bodoh, ya'riful haq birrijal, dia mengetahui kebenaran hanya dari satu figur aja. Pokoknya apa yang disebutin itu pasti benar, yang lain pasti salah. Semua yang berseberangan sama dia harus dimusuhi. Ini yang ujung-ujungnya menyebabkan fanatik buta. Fanatik itu tidak benar. Karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Dan Allah turunkan kepada para nabinya berdasarkan wahyu. Dan eranya sudah selesai para nabi. Ada manusia biasa. Kita katakan dia benar ketika dia mengucapkan kebenaran, dan kita katakan salah dan kita koreksi kalau dia salah. Walaupun kita dimusuhi, walaupun kita dikeluarkan, inilah orang-orang yang objektif. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.